Oh ya. Ya, saya percaya hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin ya. Karena eh, ketika kita menaikkan pujian dan penyembahan, hadirat Allah ada di antara kita. Ya. Kalau tadi pujian mengatakan seperti tiang awan, tiang api, ya, ada melindungi, meneduhkan, memberikan ketenangan. Dan pagi hari ini saya akan sampaikan tema tentang khotbah pagi hari ini adalah tentang kekhawatiran. Ya, tadi pujian yang terakhir ada mengatakan ku tak perlu khawatir. Ya, Bapak Ibu, saudara sekalian, ada nggak yang khawatir? Ada ya, ada yang nggak khawatir nggak? Hah? Ada ya, saya nggak khawatir apa-apa. Biasanya yang banyak khawatir itu bapak apa ibu ya? Hah? Bapak apa ibu? Ibu ya, betul ya. Ibu-ibu katanya banyak khawatir, betul enggak? Ya, eh, biasanya ya kalau wanita itu pikirannya itu lebih detil. Kalau pria itu pikirannya itu tidak sampai detail yang kecil-kecil gitu ya. Jadi itu sebab khawatirnya itu juga global besar begitu ya. Tapi kalau ibu-ibu tuh ada masalah kecil aja itu sudah dikhawatirkan. Ya Pak ya, ya. Jadi titik-titik apa saja gitu, anak coret lewat, aduh khawatir wis, nanti ojo-ojo masuk lemariku, betul enggak ya? Jadi saya percaya kalau pria itu juga ada khawatirnya. Dan bahkan mungkin agak besar masalahnya itu sebab pikirannya itu juga bisa liputi dengan kekhawatiran masalah yang besar yang tidak langsung seperti wanita itu diucapkan ya. Nah, pagi hari ini kita akan baca firman Tuhan di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9. Filipi 4 ayat 6 sampai ayat yang ke-9 kita akan sama-sama membacanya, melihatnya. Filipi pasal yang ke-4 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Silakan. Filipi 4 ayat 6 sampai 9. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Iya, amin ya. Firman Tuhan mengajarkan di dalam ayat yang ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Ya, Tuhan tahu bahwa manusia itu yang hidup di dunia ini penuh dengan masalah. Ya, baik itu orang kaya, orang miskin, semua ada masalahnya. Dan kita anak-anak Tuhan tidak terhindar. Bahkan orang yang percaya kepada Tuhan, kita juga ada khawatir. Hamba Tuhan ada khawatir enggak? Ada. Hamba Tuhan khawatirnya lebih banyak. Loh kok lebih banyak? Ya, karena hamba Tuhan itu tidak hanya mikirkan untuk keluarganya sendiri, tapi hamba Tuhan itu juga mikirkan jemaat ini loh, mikirkan orang banyak, ya. Lalu juga gerejanya gimana, nanti yang kedepannya gimana, lalu kepentingan, keperluan, acaranya, ibadahnya, ya. Itu makin banyak bebannya, maka kekhawatiran itu juga bertambah, ya. Itu sebab firman Tuhan banyak sekali dibicarakan soal khawatir. Ya. Nah, kita akan pelajari khawatir itu apa sih? Ya, di dalam bahasa Yunani
itu dituliskan merimnau. Merimnau itu artinya adalah ditarik ke arah yang lain. Ya ditarik ke arah yang lain. Tadinya itu arahnya mungkin ke utara begitu ya. Lalu dengan adanya khawatir, lalu hati kita ini, arah kita ini, pandangan kita ini mulai beralih kepada tempat yang lain. Nah, ketika kita beralih ke tempat yang lain, namanya khawatir ya saudara, itu adalah pikiran yang buruk yang tak terbatas. Pikiran yang buruk tak terbatas. Namanya khawatir itu kan takut ini, takut itu, jangan-jangan ini, jangan-jangan itu. Ya, jadi tak terbatas, bisa macam-macam pikirannya. Kok anakku jam gini belum pulang ya? Oh, ojo-ojo nanti tabrakan gitu ya. Ojo-ojo nanti apa gitu. Dan banyak negatifnya daripada positifnya. Itu namanya khawatir. Ya, jadi ketika pikiran kita itu diarahkan ke yang lain, maka pikiran kita ini jadi bercabang. Tidak lagi fokus. Ya, ketika tidak bisa fokus, maka apa yang kita kerjakan itu hasilnya itu tidak bisa baik. Ya, kerjakan apa saja itu perlu adanya fokus. Ketika kita kerjanya fokus, nanti hasilnya itu lebih baik. Ya, mari kita mengerti bahwa ketika khawatir itu melanda hati kita, pikiran kita sedang pikiran kita itu diarahkan ke tempat yang lain. Nah, pikiran kita ini tidak lagi ditujukan kepada Tuhan, tapi pikiran kita ini sudah ditujukan kepada masalah. Ya, itu sebab Tuhan ajar kita supaya jangan khawatir. Karena khawatir itu bisa menyeret pikiran kita. Diarahkan ke tempat yang lain. Sehingga mestinya yang dikerjakan ini dengan fokus nanti hasilnya lebih baik. Lalu kita pikir yang enggak macam-macam itu ya. Akhirnya hasilnya ini bisa jadi berkurang nilainya. Mari kita belajar supaya kita tidak banyak mengkhawatirkan. Nanti saya akan ajarkan lebih banyak lagi. Jadi khawatir itu adalah satu, artinya mengarahkan pikiran kita kepada arah yang lain. Ya, mari kita harus berfokus. Ya, jangan fokus kepada masalah, tapi fokuslah kepada Allah. Ketika kita fokus kepada masalah itu jadi besar. Masalah itu jadi rumit. Tapi kalau kita fokus kepada Allah itu jadi besar, masalah itu jadi kecil. Amin, ya. Jadi jangan terus lihat masalah, ya apa ya nanti ini ya apa kok duitnya kurang. Oh ya apa ini rada resesi katanya tahun depan gelap ini. Aduh ya apa ya, wes macam-macam sudah. Ya, mari kita sadar bahwa kita ini punya Allah. Tadi nyanyian itu bukan hanya sekedar nyanyi saja, dia menenangkan hatiku, ya, dia akan menerangi jalanku, ya. Tapi waktu menjalani hidup ini, lalu kita mulai bingung, ya apa ya Tuhan di mana? Ya katanya Tuhan menerangi jalanku, ya. Mari kita belajar supaya fokus kita bukan kepada masalah, ya, tapi fokus kita kepada Allah. Kalau kita pandang kepada Allah, maka hati kita jadi besar. Ketika hati kita besar, kita mampu menghadapi, ya, menangani, menjalani yang sekalipun rumit sekalipun kita sadari asal Tuhan beserta, maka semuanya itu akan beres. Amin ya. Asal Tuhan beserta. Loh, apa sulitnya untuk Tuhan melakukan apa saja? Asal tidak melakukan dosa. Tuhan mau lakukan apa saja itu sangat mudah sekali. Bumi ini sudah besar, ya Bapak Ibu Saudara. Bumi ini besar. Kalau mau ke Amerika, keluar ke negara barat sana itu perlu sampai 26 jam, 24 jam. Bumi ini besar sekali. Tapi ada planet yang jauh-jauh lebih besar. Ya, jauh lebih besar dan planet kita, bumi galaksi kita itu jumlahnya miliaran. Dan itu siapa yang menangani? Allah kita yang menangani. Kalau sampai alam semesta, alam jagat raya ini yang tangani adalah Tuhan. Nah, kita ini gedenya seberapa sih? Apa yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan? Ya,
Kalau alam semesta yang besar itu Tuhan bisa pelihara, laksanakan dengan begitu teratur, apalagi kehidupan kita. Ya, tidak ada masalah yang terlalu besar yang tidak bisa ditangani oleh Tuhan. Dan tidak ada masalah yang terlalu kecil yang tidak diperhatikan oleh Tuhan. Alah ngono ae lho. Tuh, kalau itu kelihatannya kecil, tapi mungkin bagi saya besar. Ya, tidak ada yang terlalu kecil bagi Tuhan untuk tidak diperhatikan. Mari kita tetap fokus pada Allah, ya. Nah, arti berikutnya khawatir itu adalah mencekik. Khawatir itu bisa mencekik. Khawatir itu bisa mendatangkan penyakit. Orang sakit itu bukan karena virus saja. Tapi orang sakit itu karena banyak pikiran. Orang kalau banyak pikiran itu bisa sakit mah. Ya, orang yang banyak pikiran itu bisa keluar macam-macam penyakit. Bagian mana yang lemah, di situ diserang. Ya, kalau lemah di kepala lalu pusing. Ya, bisa batuk. Ada seorang istrinya hamba Tuhan itu batuk-batuk gitu ya. Saya bilang, "Bu, minum ini itu." "Enggak, itu waktu iso tak warasno dewe kok." "Loh kok isa ya?" "Pokoknya saya enggak banyak pikiran tuh waktu waras dewe." Ya, kalau pikiran akeh waktu metu lagi gitu ya. Saya enggak tahu Bapak Ibu Saudara lemahnya di mana. Ya, kalau sudah masalah-masalah itu datang itu bisa khawatir, lalu bisa timbul macam-macam segala kelemahan-kelemahan tubuh ini keluar. Ya, karena apa? Karena kalau pikiran kita ini sedang kalut, hati kita sedang takut dan khawatir, itu hormon endorfinnya itu mulai bekerja. Kalau hormon endorfin itu bekerja, maka sel-sel yang yang negatif itu muncul. Sel-sel yang negatif. Ya, sehingga tubuh kita jadi lemah. Tapi kalau kita bersukacita, makanya di ayat 4 Filipi 4 ayat 4 itu bersukacitalah. Sekali lagi aku katakan bersukacitalah. Dan banyak ayat firman Tuhan mengatakan bersukacitalah senantiasa di 1 Tesalonika 5. Ya, di Nehemia 8 ayat 11 dalam bahasa atau terjemahan yang lama atau dalam bahasa Inggris, "The joy of the Lord is my strength." Jadi orang kalau sukacita itu ada hormon endorfinnya yang keluar. Adrenalin ya, kalau lagi kalut itu endorfin yang keluar, tapi kalau kita lagi sukacita itu hormon yang positif itu keluar. Sehingga kalau saudara sukacita ya, hatinya tenang, itu hormon adrenalinnya yang keluar, yang mana membuat kita tuh jadi sehat. Ya, jadi itu sebab kalau kepingin sehat, kita harus terus bersukacita. Amin ya. Ya, firman Tuhan sudah mengajarkan hati yang gembira itu adalah bukan obat saja, tapi obat yang manjur. Betul. Saudara, coba mikir sing susah terus. Lak loro itu. Betul enggak ya? Tapi sukacita terus ono duit seneng terus gitu ya. Itu lain. Kita pasti bisa sehat. Amin ya. Itu sebab firman Tuhan, hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Ya, pokoknya kita dibuat senang aja deh. Banyak sukacita. Ya, sukacita itu dari mana? Kalau duitnya gak ono gitu ya. Sukacita itu bukan sumbernya dari uang loh. Ada banyak orang uangnya banyak itu mereka juga bunuh diri itu. Betul enggak ya? Jadi uang itu bukan sumber. Ya, sumber sukacita itu adalah Roh Kudus. Buah Roh Kudus itu ya kasih sukacita. Kasih memang penting, tapi sukacita tidak kalah penting. Di deret yang kedua. Ya, sukacita itu dihasilkan oleh Roh Kudus. Kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, buahnya itu ada sukacita. Kita seringkali hati pikiran kita bukan dipenuhi Roh Kudus. Kita dipenuhi oleh masalah-masalah. Ya, ketakutan, ya dipenuhi dengan kekhawatiran. Ya sehingga sukacita itu tidak bisa bekerja di dalam hati kita.
Mari kita jangan tertipu oleh iblis. Ya, kita lihat di sini kalau khawatir itu sangat merugikan. Khawatir itu adalah pencuri sukacita yang terbesar. Ketika kita khawatir, sudah tidak ada sukacita. Mukanya itu bisa kelihatan. Ya, saya kadang-kala perhatikan, kamu ini wajahnya kok gini nih apa? Oh, kamu belum makan lah. Biasanya kalau belum makan kan lain mukanya ya. Ya, enggak ya, saya ada masalah. Sudah kelihatan gitu loh wajahnya. Sudah pagi-pagi saya sudah makan. Tuh, saya lihat kamu nih lemes ini pasti gurung mangan ini gitu ya. Enggak, saya banyak masalah ya. Jadi meskipun sudah makan tapi wajahnya juga, saya minum dulu ya. 1 minggu ini saya ngajar terus malam hari. Sorenya juga ngajar, malamnya itu mahasiswa intensif ya. Jadi Senin sampai Jumat, Jumat kemarin terakhir itu sampai dari 6:30 sampai 9:30. Menyelesaikan semua presentasi para mahasiswa ya. Jadi sak minggu ngomong terus saya ya. Saya percaya makin kerja makin kuat lah. Amin ya. Saudara jangan takut lelah ya. Kita nanti makin kerja, firman Tuhan mengatakan orang yang ke Sion itu berjalan makin hari makin apa? Makin kuat. Enggak berjalan makin hari makin kesel, enggak ya. Biasanya kan makin capek. Tapi kalau kita bekerja untuk Tuhan, menuju rumah Tuhan, menuju ke Sion, di mana ada bait Allah di situ, makin jalan makin apa? Kuat ya, bukan makin apa? Lemah, tapi makin kuat bersama dengan Tuhan ya. Nah, jadi kita lihat kita tidak boleh khawatir ya. Khawatir itu biasanya keluar itu karena menggunakan kemampuan diri. Bukan menggunakan kemampuan Tuhan. Kita andalkan kekuatan diri. Mengapa orang bisa khawatir? Karena kita tidak tahu apa yang terjadi. Kita tidak tahu, ya, lalu tidak tahu kepastian. Nah, orang yang tidak tahu kepastian, maka dia jadi khawatir. Ya, tidak tahu apa yang ada di depannya. Mari kita belajar ya, supaya kita bisa tahu berserah kepada Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan tadi di Filipi 4 ayat 6 ini dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu apa kepada Allah dalam apa? Doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, saudara, kita lihat kalau kita ada khawatir ini, kita nomor 2, kita lihat yang kedua ini kita harus apa? Menyatakan kekhawatiran kita, masalah kita, ya beban kita, persoalan kita, itu kasih tahu sama Tuhan. Biasanya kita kasih tahu sama orang kaya dulu siapa tahu kalau dia itu nanti bisa kasih pinjaman. Ya, Joe Biden datang janjeni mau 300 T itu enggak jelas, enggak tahu mau dikasih atau diutangi atau di apa, sih diomong terus saya di Google gitu ya. 300 T itu diutang apa dihibakan gitu ya. Saudara, kalau dia ngomong, "Oh ya, aku mungkin enggak bisa dipinjamkan." Wes, ya toh itu kan gua ngomong tinggal ngomong ya. Saudara soalnya ngerasa di Bali itu kok bagus gitu ya. Hotelnya tuh besarnya banget gitu. Dan saya lihat, waduh cik api ya. Tapi nanti surga lebih bagus loh. Ya amin ya. Kalau Bapak Ibu Saudara setia kepada Tuhan, nanti kita masuk surga. Wah, ribuan jutaan kali lebih indah. Jangan tinggalkan Tuhan, amin. Ya, jangan lalu elok Tuhan iki gak ana berubah itu ngene-ngene ae. Yang itu melek itu sarungan lalu apa gini tutup semua ya. Dikasih sembarang itu. Gak kasih sembako tapi sembarang dikei duit, dikei sembarang kayak itu aku ngalih gitu. Ada itu pindah. Ya,
lek di gereja kok tambah dimintai perpuluhan, mintai persembahan. Sing apa maneh sumbangan apa maneh gitu ya. Kalau itu enggak dimintai malah dikei gitu ya. Terus aku ngale aja, oh kita itu berarti jual surga. Iya, surga itu memang masuk enggak perlu bayar, tapi surga itu mahal, dibayar dengan iman. Ya, di bumi ini hidupnya itu sementara saja. Ya, kematian itu tidak lihat usia. Oh, itu wis tuwek, itu pasti mati dhisik, belum tentu. Ya, bisa yang muda mati dulu. Kena zamannya Covid ini banyak yang meninggal. Itu tidak lihat tua apa muda. Ya, di dunia itu hanya sebentar saja. Kalau kita tinggalkan Tuhan, itu berarti kita tinggalkan surga. Dan kita berarti masuk ke neraka. Dan itu selama-lamanya. Itu sebab saya himbau supaya Bapak Ibu Saudara kita tidak terhindar dari masalah karena kita masih hidup di dunia. Namanya dunia ini penuh dengan air mata. Banyak masalah. Orang Kristen juga, jemaat Filipi yang dipimpin oleh Rasul Paulus juga banyak masalah dan kekhawatiran. Ya, kita semua sama karena masih tinggal di dunia. Nanti kalau sudah masuk surga, wah sudah semua beres. Ya, kenapa kita masih ada masalah? Ya, Tuhan izinkan supaya kita ini bisa struggle. Kita bisa berjuang. Orang kalau tidak berjuang tidak kuat. Kalau orang terus nyantai, tidak ada perjuangan gitu, orang itu jadi lemah. Ya, banyaklah tanggungan kehidupan dan tanggungan banyak sekali saya harus hadapi. Dan saya tidak lalu lari, loh ono masalah wis aku lari, loh ono masalah lari lagi. Saya jadi lemah, tidak kuat menghadapinya. Tapi semua saya hadapi makin hari makin kuat. Ya jangan lari dari masalah. Masalah bukan kita dihindari, tapi kita harus hadapi. Ketika kita hadapi, kita makin kuat, kita kan makin bijaksana, makin mengerti untuk menyelesaikan ini caranya gini. Lalu kita jadi berkat untuk orang lain. Amin ya. Tapi kalau kita hindari, maka kita ini jadi makin lemah. Orang nak wong iku gak iso apa-apa jadi takoni, betul enggak ya? Tapi ini sembarang isa, dia ngalami, dia ngatasi semua, tanya ono, lalu kita jadi berkat. Amin ya. Nah, sekarang kita lihat di firman Tuhan mengajarkan supaya kita ini menyatakan keinginanmu di dalam doa. Berdoa itu ngomong sama Tuhan. Berdoa itu ngomong sama Tuhan, bukan ngomong sama orang gitu ya. Oh Tuhan, sabunku wis entek loh Tuhan. Tolong Tuhan, berasku ya wis entek Tuhan. Tapi ngomongnya itu di radio atau pokoknya di umum gini, Tuhan kau tahu berasku entek kabeh Tuhan hari ini, Tuhan tolong gitu. Pas tanggane berasnya entek ya. Sakno ya. Itu namanya iman bisik-bisik, betul enggak ya? Orang kalau beriman tuh bukan gitu. Saudara, itu namanya iman bisik-bisik sama orang. Nanti biar yang sudah dengar tuh kayak ono aku gitu. Sini enggak ada tempat lain gitu ya. Siaran-siaran gitu. Ya, kita langsung ngomong sama Tuhan. Tuhan, saya ini ada masalah ini ngomong sama Tuhan. Kalau jangan sambil ngomong sama Tuhan, pikirannya kemana-mana. Itu Tuhan tahu, oh kamu tidak fokus di aku. Saya ngajar masih online, ngajar mahasiswa masih online. Iya, kadangkala itu kan videonya itu dimatiin gitu ya. Saya bilang dinyalakan dong. Saya tidak tahu kamu lagi tidur apa lagi makan atau lagi apa gitu ya. Bu, kalau dinyalakan itu ya, itu sinyalnya itu enggak bisa maksimal gitu loh Bu. Jadi maaf Bu, saya matikan gitu. Nah, mereka itu bisa sambil tidur atau sambil apa, saya tidak tahu ya saudara ya. Tapi kadang-kala, ayo kamu siapa si A, kamu tampilkan dirimu, saya pengen tahu kamu lagi apa gitu ya. Macam-macam bisa dilakukan ya. Nah kalau Tuhan tuh enggak perlu video ini di on kan enggak perlu.
Saya enggak bisa tahu waktu videonya sudah dimatiin. Tapi Tuhan tuh lihat kita bukan yang di luarnya saja sampai ke batin kita. Kalau kita doanya tidak fokus sama dia, maka doa kita itu tidak manjur. Kenapa tidak manjur? Karena tidak sungguh. Doanya tidak sungguh-sungguh sama Tuhan. Ya Tuhan ini ngerti apa enggak sih? Lek gak krungu ya wis lah. Aku tak nyang Bu Rini ngono BI iso ditolongi. Iya, kita itu fokusnya enggak sama Tuhan, enggak sungguh-sungguh. Doanya doa tapi enggak sungguh. Doa itu harus sungguh. Doa itu bukan dilihat kata-katanya yang bagus. Tuhan tidak perlu kita ini harus ada protokoler ngomongan iku dung sing ngene sing ngono, enggak perlu. Ya di hadapan Tuhan tuh ngomong dari hati, Tuhan tolong aku, Tuhan aku gini, Tuhan tolong aku. Oh Tuhan pasti tolong kok. Amin ya. Tuhan pasti tolong kita. Asal kita datang pada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya tidak ada doa yang tidak didengar oleh Tuhan. Dia yang ciptakan telinga, dia pasti mendengarkan doa kita. Ya asal kita doanya dengan sungguh. Coba kita lihat ya, Yakobus 4 ayat yang ke-8, silakan. Yakobus, sebentar, Yakobus 5 ya. Kita lihat, doa orang benar dengan 5 ayat 8 ya. Yakobus 5 ayat, ayat 16. Yakobus 5 ayat 16. Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Iya. Amin. Ya, doa orang benar ya bila didoakan dengan apa? Yakin. Jangan ini, Tuhan, masa engkau dengar Tuhan suaraku cilik gini. Ya harus yakin. Aku kalau sudah doa itu pasti Tuhan dengar. Aku ngomong di Tuhan kok. Ojo ya, dia itu kecelakaan kok belum pulang-pulang. Lu tadi pagi waktu berangkat wis tak doano kok. Kalau sudah tak serahkan Tuhan, wis Tuhan nanti pasti bereskan. Amin ya. Jangan ojo. Kalau sampai terjadi sesuatu, itu seizin Tuhan. Ya jangan mikir gini, oh hamba Tuhan tuh pasti dilindungi, disertai Tuhan. Ya kita pasti disertai Tuhan. Saudara, tahun 2016 saya itu habis khotbah chapelnya di mahasiswa Betani. Saya semangat saya itu selesainya mulainya sekitar jam setengah 1 ya sampai jam 2 lebih. Dan saya memang senang ya kalau di anak-anak muda itu kan masa depan kita ya, orang-orang muda itu kan penerus generasi. Dan saya pasti mengajar mendidik mereka dengan sungguh-sungguh. Dan pulangnya ya saudara, saya dari Manyar, lalu keluar itu di Barata itu di ujung itu ada toko roti Morin ya. Kan tinggal lewat di situ saya berhenti, turun, saya bawa tas ya. Lalu biasanya kunci mobil itu saya masukkan di tas saya, tapi hari itu saya bawa. Ya saya bawa, saya belum milih roti, saya masih, ini khotbahnya sampai jam piro ya. Saya ini ya, kalau di gereja nanti Rebo ini saya khotbah di gereja TOC Betani itu, biasanya ada radio spirit itu ya, itu yang punya gereja itu ada lampunya Bu. Lampunya ya tinggal 10 menit, tinggal 9 menit, tinggal 8 menit ya, tinggal 5 menit, tinggal 2 menit, tinggal 1 menit turun dari mimbar. Ya, saya bulan yang lalu saya khotbah juga di gerejanya tapi di Malang. Dia buka di Malang, di Kediri, ya Malang itu ada 2, di Bromo 1, di Buring 1, besar-besar gerejanya ya. Tapi ya gitu, ini khotbah itu sudah tinggal 5 menit ya, sudah itu terus sudah itu turun dari mimbar. Jadi saya juga harus tahu di sini
dibatasi sampai jam piro ya, saya dikasih tahu ya saudara ya. Saya lek ngomong terus karena saya memang kerjanya bicara ya saudara. Nah, saya ini ngomong apa tadi sampai lali. Oh, beli roti. Ya. eh, saya masih belum lihat belum milih wong sik tas turun masuk ya. Sudah itu biasanya dari kanan ke kiri gitu ya. Pas kok tas saya ini melorot gitu. Melorot, Mas tak noleh loh sudah lepas ya. Sudah dibawa. Loh, pas saya tak kejar. Tak kejar keluar, orangnya sudah duduk di sepeda motor, boncengan ya. Lalu bawa gobang. Bukan mikro. Aduh, pesonya itu sudah diangkat gitu. Saya itu jadi habis semua, baik itu dompetnya, SIM-nya, ATM-nya, ATM-nya ada beberapa ya, uang lumayan pas semua ya, STNK ya, dan macam-macam. Di tas itu ya. Saya pikir saya ada kunci ya, kuncinya mobil. Biasanya saya ini heran, loh Tuhan aku ini mari khotbah lah kok dirampok bewong. Ya, aduh saya sedih sekali ya. Saya ini enggak pernah saya keluar, enggak bawa dompet, enggak bawa apa, kali ini gondol gitu loh. Enggak bawa apa-apa ya. Ya apa sih kok saya tadi doanya temenan ya, saya kan enggak bergurau. Tapi kok begini. Ini sudah tahun 2016, berarti sudah 6 tahun yang lalu. Di dalamnya itu ada handphone 4, saudara. Tapi banyak handphone jadulnya, saudara. Saya ngapi coba sitok, saya lainnya banyak nomor ya. Saya jadi bingung. Ya apa ini saya harus kemana? Yang penting saya harus ke polisi untuk lapor kalau saya ini tidak bawa SIM sekarang ya kan. Kemana-mana kalau mengendarai kendaraan kan harus bawa SIM. Dan saya milih yang dekat aja ya di Tegal Sari ini ya. Saya ke sini lalu polisinya nanya, "Loh, kamu ini tadi diambil tasnya itu di mana?" Saya bilang di Barata sana, ya. "Loh, kenapa Ibu tidak lapor ke polisi yang TKP sana?" Ya. Tak pikir, aduh balik mana yang situ kan jauh ya saudara. Terus dia bilang gini aja deh. Ibu pergi ke ini loh yang dekatnya Jembatan Merah itu namanya jalan apa itu? Iya, ikatan ya. Iya di situ. Itu pusatnya Bu. Ya sikatan ya, bukan ikatan, sikatan ya. Iya sikatan ya. Ke situ itu karena pusatnya, Ibu boleh lapor apa saja di situ. Oh ya sudah. Ya. Terus Ibu ini dari mana? Saya bilang saya dari Betani, saya habis melayani di situ ya. Saya herannya itu tas itu kan dalamnya Alkitab itu tak keluarkan ya, karena kalau Mbak Alkitab itu, kalau Alkitab ini sudah kecil banget ya. Tapi kecil ini mahal saudara. Tambah cilik tambah mahal. Alkitabnya agak gede, jadi berat saya taruh di mobil. Ya, jadi saya kemana-mana kan sukanya Mbak Tas, saya ingin bawa Alkitab sekarang ya saudara. Lalu dia lihat saya Mbak Alkitab tuh, Ibu dari mana? Saya dari Betani ya Pak. Saya habis melayani. Lalu Ibu lihat sini, lihat namanya saya sini. Ya namanya Yehuda gitu loh ya. Saya juga ke sana Bu. Ibu bersyukur saja Bu. Dia balik khotbah saya, jadi bersyukur saja. Ya kalau sudah dalam kondisi susah itu siapa aja boleh pengkhotbah kita ya saudara ya. Lalu saya bilang, saya tadi itu ya Bu, Pak dari Embong Sawu itu langsung berobos ke sini. Oh enggak boleh sebetulnya, enggak boleh Bu. Ya tapi Ibu enggak apa-apa. Lalu oke nanti saya parkirkan Bu, saya parkirkan. Bersyukur aja ya Bu ya gitu. Nah saya dihibur ya. Sudah itu saya ke Sikatan. Ke Sikatan, ke sana lalu polisinya itu nanya ya, ada apa Bu? Mau diperkarakan atau hanya laporan saja? Saya bilang laporan aja ya. Saya cuma nggak bawa apa-apa ini kan nggak boleh, nggak bawa SIM, nggak bawa STNK segala.
Apanya yang diambil? Ya satu tas itu Pak, semua itu ambil, semua habis. Wah aku aja dijambret kok. Loh tak pikir polisi kok dijambret ya aneh gitu ya. Gimana Bapak ini kan bawa pistol kan tinggal tembak gitu. Loh saya bawa istri sama anak. Ya kami naik mobil lalu di Genteng, pasar Genteng itu loh. Itu dijambret. Ya kenapa Bapak enggak nembak saja? Enggak bisa Bu, karena kalau saya sampai melakukan sesuatu ada balasan pada anak saya, istri saya kan susah. Jadi sudah tasnya istri saya diambil. Tak pikir ono koncoe aku. Ya. Polisi aja dijambret ya kan. Nah, ya ceritanya agak panjang ya. Pokoknya saya bersyukur ya. Saya tahu bahwa kalau sampai ada sesuatu yang Tuhan izinkan, itu pasti ada pelajaran yang harus kita pelajari. Ya, Bapak Ibu saya enggak tahu kalian itu hadapi masalah apa. Seperti saya gini, loh mari khotbah, mari melayanan, kok enggak dilindungi Tuhan. Nah itu atas izin Tuhan. Apakah fokus saya itu pada dompet itu, pada uang, pada apa-apa yang di dalam itu, apa fokusnya sama Tuhan? Kalau saya fokusnya sama tas saya, lumayan di dalamnya uangnya ya. Saudara, saya bisa kecewa sama Tuhan, betul enggak? Oh, aku mari melayani kok gini gitu. Saudara, saya nanti ditipu oleh iblis. Ya, Tuhan kau lebih besar dari segala-galanya. Ya, saya masih tetap ada yang saya syukuri, yaitu kuncinya enggak taruh di dalam, betul enggak ya? Kalau sampai taruh di dalam, masih ono mobil enggak bisa jalan, betul enggak ya? Tuhan masih ada saja yang kusyukuri Tuhan. Ya, kalau sesuatu yang terjadi, pasti Tuhan ada ajarkan saya. Apakah saya menilai harta itu lebih tinggi dari Tuhan? Tapi saya bilang, Tuhan Engkau lebih besar dari segala-galanya. Aku tidak jadikan semua yang lain itu jadi Tuhan, tapi Engkau tetap Tuhan. Amin ya. Saudara, kalau ada kerugian, ada apa saja, Tuhan tetap lebih besar dari semuanya. Jangan merasa, wah apa ini gini gitu ya. Yesus terlebih besar dari segalanya. Amin ya. Ngomong sama Tuhan. Tuhan aku ada gini Tuhan, aku ada gitu. Tuhan kau mau ajarkan aku apa tentang masalah ini yang terjadi dalam hidupku. Jangan marah-marah sama Tuhan. Percuma ya Kristen ambil gak Kristen tambah sorot melok Kristen iki. Dijaluki kolektor ae. Masuk online dijaluki. Ya saudara, dijaluki apa? Ya transfer, suruh transfer. Ya, ya saudara. Oh, coba sing lain gak ngono, gak transferan, malah dikirimi sembako. Saudara, jangan fokusnya kepada materi. Ya, saudara kalau fokusnya kepada materi, enggak usah Kristen itu materi banyak di dunia itu. Loh, yang penting dalam hidup kita itu adalah keselamatan, saudara. Keselamatan itu nomor 1. Anytime, anywhere, dimanapun juga, kapan saja, kita itu bisa pulang loh saudara. Iya, kalau sudah pulang tuh pulang kemana? Kalau tidak punya Tuhan mau pulang kemana? Ya pulang di neraka. Kalau punya Tuhan pulang surga, enak sudah. Betul enggak ya? Biar kita belajar, saudara ya. Kita kalau datang pada Tuhan itu datang dengan yakin. Ya jangan ragu-ragu, harus yakin. Percaya apa yang aku doakan itu pasti didengar oleh Tuhan. Karena Tuhan yang suruh kita harus berdoa. Kalau Tuhan suruh kita berdoa, Tuhan pasti dengarkan doa kita. Lalu kenapa harus berdoa? Di Yakobus 4 ayat 8, silakan. Ya, Yakobus 4 ayat yang ke-8. Yakobus 4 ayat 8, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang yang berdosa. Dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Iya, Alkitab berjanji kalau kita dekat sama Tuhan, lalu Tuhan dekat pada kita. Kalau ada Tuhan dekat pada kita, tidak ada problem yang tidak bisa diselesaikan. Ya, Tuhan itu mah bisa. Kalau Tuhan ingin izinkan orang itu sakit kanker sampai stadium 4. Kalau Tuhan mau dia hidup gak saudara? Amin ya. Tapi kalau Tuhan ini wes kamu pulang aja. Halah cuma panas, ya cuma flu gitu ya. Saudara pulang itu. Betul enggak? Iya. Kalau Tuhan enggak izinkan,
biar sakit parah ya. Waktu mama saya meninggal tahun 2021 ya, setahun yang lalu saya beli peti bagus saya ini enggak promosi loh saudara, saya enggak dapat komisi kok ya. Saya beli peti bagus itu di Jalan Demak ya. Itu bosnya itu Kombing. Kombing ini itu pernah waktu saya khotbah di Full Gospel. Ya di Full Gospel itu kebetulan hari itu yang main keyboard enggak ada. Jadi kalau ibadahnya cuma keyboard aja, saudara. Keyboard aja, jadi saya ini tugas khotbah ya di kelompoknya Full Gospel Businessman itu. Karena saya lihat nyanyi sepo enggak ada. Musiknya saya bilang, saya bantu mainkan boleh, pokoknya muni gitu loh, pokoknya muni ya. Saya iringi dengan keyboard itu ya. Jadi pujiannya jadi hidup, mereka senang ya. Untung ada ibu yang mainkan sampai pujiannya enggak jadi jadi loyo gitu, enggak pakai musik ya. Ternyata keyboardnya itu miliknya Kombing itu yang punya peti bagus itu. Ya karena saya datangnya itu dijemput dan pulangnya saya ikut Kombing ini. Dan dia cerita kalau saya ini yang jual peti bagus ya. Ibu kalau ada jemaat yang susah kami bersedia untuk beri petinya ya. Nah jadi kami kenalan ya. Lalu saya masih ingat dia lalu peti mati untuk mama saya beli sama dia ya. Singkat ceritanya pada waktu mama saya sudah dikubur itu pegawainya itu datang nagih duit ya. Saya bilang saya transfer aja. Cuma bawa foto apa barang yang saya minta untuk difotokan. Lalu dia cerita kalau Kombing ini kena COVID. Ya, saya bilang itu yang tentu siapa? Itu anaknya. Kombing sekarang jarang ke kantor. Kombing setelah dia kena COVID itu dia pakai ventilator. Ya, kalau sudah pakai ventilator itu kan sudah parah gitu ya. 40 hari. Saya enggak tahu, pokoknya kalau pinjem ventilator itu mahal. Dan saturasinya itu sampai di bawahnya 40. Saturasi itu harus 98, 99 begitu ya. Ya minimal 9, di atas 90. Kalau sampai saturasinya itu sampai anjlok sampai di bawah 40 itu pasti berangkat saudara. Tapi kalau Tuhan itu mau dia masih harus jadi berkat, hidup saudara sampai sekarang dan sudah sehat. Ya itu sebab tidak ada masalah yang terlalu berat. Bapak Ibu saya tidak tahu apa yang dihadapi. Ya, resesi Bu sembarang sekarang sepi, semua sepi, jualan apa saja sepi, ya apa sekarang, apalagi tahun depan, sekarang aja sudah susah, banyak PHK dan sebagainya. Tetap datang pada Tuhan. Ya, firman Tuhan mengatakan mendekatlah pada Tuhan, Tuhan mendekat pada kita. Ya, kalau sudah Tuhan dekat, kita itu diberi kekuatan. Ya, untuk menjalani hidup yang berat ini. Kan di Yesaya 40 ayat 31 di situ dituliskan orang yang menanti-nantikan Tuhan akan diperbarui kekuatannya. Menanti-nanti Tuhan itu apa? Berdoa. Orang yang berdoa itu mendapatkan kekuatan yang baru. Itu Yesaya 40 ayat 31. Oke, silakan dibaca. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Ya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Iya. Jadi orang yang suka menantikan Tuhan itu dikasih kekuatan. Coba yang banyak doa, yang sungguh-sungguh ya. Bukan lalu pokoknya gua melok ya wis tidur nanti aminnya besok ya. Itu bukan doa itu ya, itu tidur di bawah kaki Tuhan ya. Ada kan gitu, itu doa malam, doa aminnya kapan? Menesuk bahasan amin. Ya, doa mendekat pada Tuhan, hati ini harus dekat sama Tuhan. Tuhan dekat pada kita, ketika dia dekat sama kita itu dikasih kekuatan. Amin, siapa yang doanya sungguh-sungguh pasti kuat. Ya,
wah masalahnya banyak, oh dia tetap kuat. Kuatnya bukan dari dirinya, tapi kuatnya dari Tuhan. Nah, orang yang dekat sama Tuhan dikasih hikmat. Ada saja caranya Tuhan kasih tahu ini gini ya. Terus tiba-tiba kita bisa berpikir ke sana. Karena diarahkan pikiran kita oleh Tuhan. Firman Tuhan mengatakan ya, hati raja itu di tangan Tuhan ya, seperti batang air yang dialirkan kemana dia mau. Ya, itu di Amsal Soleman pasal 16 dituliskan bahwa hatinya raja itu ada di dalam tangannya Tuhan. Apalagi hati kita semua ada di dalam tangan Tuhan. Nanti kalau Tuhan itu mau kerja apa saja, Tuhan itu tinggal ngomong saja itu jalan itu. Amin ya. Jadi jangan takut. Kita ikut Tuhan itu jangan lalu khawatir melulu. Khawatir nanti besok aku makan apa, tahun depan makan apa gitu. Jangan khawatir ya. Oke, saya percepat lagi, masih ada 2 poin. Satu lagi, kita kalau ada khawatir itu merusak kita, merugikan kita, menghancurkan kita, membuat kita ini jadi sakit ya, membuat kita ini jadi hilang arah. Nah, kemudian kita harus doa. Terus persoalan enggak doa. Lalu jalan cari orang percuma nanti, sia-sia. Ya, cari Tuhan. Harus cari Tuhan karena Tuhan pasti tolong kita. Ya, waktu kita mendekat dia mendekat kita. Lalu berikutnya yang ketiga adalah kita harus mempunyai pikiran yang benar. Ayat yang ke-8 di Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8. Iya, silakan. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Iya, iya. Kita itu bisa memiliki semua yang adil, semua yang mulia, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, ya semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Firman Tuhan itu seperti itu. Firman Tuhan itu yang adil. Ya, dunia itu tidak ada keadilan. Dunia ini di tempat pengadilan justru tidak ada keadilan. Karena di sana banyak duitnya pasti benar. Sing kono duite sing bener jadi salah. Ya ojo kondo-kondo ya. Saudara, tempat pengadilan itu tidak ada pengadilan saudara, tidak ada keadilan. Yang miskin itu biar nyolong ayam masuk penjara 5 tahun. Ya, yang situ korupsi besar-besaran tidak masuk penjara karena duitnya tebel. Nangkep aja takut gitu ya. Nah, dunia itu seperti ini, adil itu di dalam Tuhan. Semua yang suci itu di dalam Tuhan. Ya, makanya kita itu kalau berbakti itu kita harus betul-betul pikiran hati kita itu disiapkan untuk diisi oleh firman Tuhan. Amin ya. Firman Tuhan itu harus kita pikirkan, renungkan. Makanya Daud itu mengatakan di Mazmur 119 ayat yang ke-11 dikatakan, maka perkataanmu kutaruh dalam hatiku, supaya aku jangan berdosa padamu. Harus ditaruh dalam hati, jangan ditaruh di dalam tas. Alkitabku ono di tasku ibu, tonton dewe gitu. Ya, Alkitab firman Tuhan itu taruh di hati. Ya, dicatetan aja, nyatet. Ya mahasiswa itu pinter nyatet, pinter ujian, tapi praktek hidupnya itu beda. Ya, ada kalau makan, ya, nah ini piringnya ini ada ayam, ada macam-macam doa. Nanti sudah amin, itu ayamnya itu bisa jalan. Ya, jadi ayamnya itu tidak ada, buka tinggal sayur saja. Itu masih terjadi. Ya, temannya yang ambil. Ya, makanan itu disimpan di lemari masih bisa hilang. Saya kasih tahu kalian tuh tidak pernah berubah. Gak kasihan kalau ikannya mbok kamu ambil, dia lalu makan apa? Iya toh. Ya gitu itu Bu, ya di asrama itu ya gitu. Soro ya saudara. Biar hati kita ini loh saudara, dipenuhi dengan firman. Ya, kalau dengar firman itu jangan masuk sini keluar sini. Atau masuk sini masih balik lagi, enggak masuk. Firman Tuhan itu harus didengar dengan baik-baik, diperhatikan dengan baik-baik.
sudah itu disimpan dalam hati. Ya, lalu Ayub juga. Ayub di pasal kan 23 ya, coba dilihat. Ayub pasal yang ke-23 ayat 12. Ayub 23 ayat 12. Saudara kita lihat Ayub itu kuat sekali. Ayub itu dia mengalami suatu ujian dan cobaan yang sangat berat. Ya, kalau saya rasanya tidak kuat itu. Kalau meninggal satu orang saja, kita rasa kehilangannya besar sekali. Ya, apalagi sekaligus 10 anak. Itu sekaligus. Saudara, gak gendengnya untung ya saudara. Belum lagi hartanya itu habis, ludes semua. Belum lagi badannya yang bisulen. Belum lagi istrinya yang mesti menghibur dia, menguatkan dia. Dia ngomong, kutuklah Allahmu dan matilah kau gitu ya. Mungkin dia orang Batak ya. Matilah kau ya. Saudara, loh. Ya sorry ya, kan sukanya kan gitu kau gitu. Kau apa pula kau gitu ya saudara. Iya, saudara. Sudah itu teman-temannya juga datang itu, ya kamu ini dosanya akeh makanya kamu dihukum sama Tuhan. Pokoknya dia susah lah dari semua pihak. Dia tidak dihibur tapi malah digencar-gencar begitu. Terus gak mati mati itu betul enggak ya. Tapi kenapa kamu kok kuat sekali gitu ya. Firman Tuhan coba dibacakan. Iya. Ayub 23 ayat 12. Iya. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Dalam sanubariku kusimpan perkataan mulutmu. Betul enggak ya? Kusimpan ucapan mulutnya. Bukan omongan orang. Tapi omongan Tuhan itu disimpan. Kita seringkali simpan omongannya orang yang gak baik. Awas kon yo. Kon sampai di surga aku gak mau jejer mbak kamu. Iya. Mau jejer aku omonganmu pedes. Iya, tajem lancip. Iya. Oh. Kita kenapa simpan sampah? Betul enggak ya? Jangan simpan sampah, buang itu. Ya, kita kalau makan kan makan nasinya, masuk bungkusannya dimakan. Loh ya dong? Iya enggak? Terus wah enak iki segoi. Sak kertasnya dipangan gitu. Ya jangan ya saudara ya. Kertasnya buangan ya. Nasinya aja, lauknya dimakan saudara. Yang enggak baik itu dibuang, itu sampah. Amin ya. Ya loh hamba Tuhan itu sering-sering bisa dimaki betul enggak Bu ya. Terus apa baik atau enggak baik itu diseneni tok loh. Ya dek muri ngomong dek muka haleluya puji Tuhan. Tapi di belakang gitu ya saudara. Kalau di sini baik-baik kok ya. Ya enggak ada yang kita layani Tuhan itu tidak mudah. Ya sayangi gembala saudara, disayangi ya. Kita harus hormati. Kalau ada apa gitu ya, ada pisang goreng gitu ya, ada elok goreng, enggak apa-apa dikasihkan, enggak apa-apa ya Bu Rina ya. Oh enggak mau itu mesti Kentucky Fried Chicken enggak. Ya, ya kalau ibu, kalau gembala kita dikasih gitu ya, biar cuma pisang goreng. Oh tersentuh hatinya, kamu kok inget di aku. Soalnya akeh yang gak inget di aku. Iya kan ya. Kalau diingat apa salah nih, omongan nih, sikap nih, apa itu tadi aku gak disalami. Oh yang itu disalami. Loh saudara, lelek ngomong-ngomong kadang-kadang kan kelewatan gitu ya. Itu bisa dipahami gitu loh. Lihat menghina aku, lihat aku gak disalami. Saudara, biar kita bisa mengerti ya saudara ya. Manusia itu banyak kekurangan, kelemahan ya. Tidak bisa dituntut sampai full begitu. Ya, jadi biarlah kita mau belajar miliki pikiran yang bisa baik itu karena hasil renungan firman Tuhan di dalam hati itu menghasilkan pikiran yang baik. Pikiran itu sangat mempengaruhi perasaan. Perasaan itu akan mempengaruhi tindakan. Mengerti ya? Kalau pikiran kita tidak karuan, tindakannya juga gak karuan. Tapi pikiran kita baik, lalu tindakan kita itu jadi baik. Nah bagaimana bisa memikirkan yang baik kalau kita ini bisa menyimpan firman Tuhan. Di hati Bapak Ibu Saudara disimpan apa? Ya simpan dunia, simpan seneng-seneng gitu. Tidak menyimpan firman Tuhan. Belajar, biar kita datang ke gereja.
berbakti. Simpenlah firman Tuhan. Daud itu raja, tapi simpen firman Tuhan di hati. Makanya hidupnya berkenan pada Tuhan. Betul enggak ya? Soalnya hatinya cocok sama Tuhan. Serasi sama Tuhan. Sudah belum kita serasi dengan Tuhan hati kita? Kalau hati kita simpan firman, segala-galanya pasti cocok sama firman. Lalu nanti tindakan kita itu bagus. Ya pikiran kita. Ya jadi kedua kita supaya kita jangan penuh dengan kekhawatiran tuh pikiran kita penuh dengan firman. Kalau nanti pikiran khawatir itu datang, firman Tuhan bilang, ya serahkanlah segala kekhawatiranmu karena aku memelihara kamu. Dalam bahasa Inggris bagus ya, cast your all care upon him, ya di atasnya, and he will care for you. Care for you itu dalam bahasa Inggris itu artinya dia peduli gitu loh, care. Ya kita itu dipeduli loh saudara, amin ya. Dalam kondisi apa kita itu dipeduli. Jadi aman saudara. Aman enggak? Aman, aman ya kita dipeduli. Nah itu sebab kita kalau pikiran yang benar ya ingat maka pikiran itu yang baik itu bisa mengusir khawatir. Khawatir itu pergi karena disikat sama firman. Ya memang gua ada masalah tapi firman Tuhan lebih besar dari kamu. Tuhan itu adalah penolong yang terakhir. Kan karena setelah Filipi 4 ya, kita kembali ke Filipi 4. Tadi ayat 7 sebelumnya ayat 8, ayat 7 Filipi 4 ayat 7 ada dikatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus. Jadi khawatir itu ada di dalam, enggak bisa dipakai sikat gigi, saya tekan enggak bisa hilang. Tapi bisa hilang kalau ada damai. Ketika ada damai, khawatir itu pergi. Amin ya. Jadi kan ayat 6 disuruh doa. Kalau jangan kamu khawatir kalau kamu ada masalah, kamu datang pada Tuhan berdoa. Dan lalu ayat 7 selanjutnya, pikiran damai sejahtera yang melampaui akal itu akan memelihara kita ya, akan memelihara hati dan pikiranmu. Itu penting. Damai sejahtera kalau sudah menguasai pikiran, menguasai hati, khawatirnya pergi. Hari ini kalau masih khawatir karena belum doa. Yang kedua, kenapa saya masih khawatir? Karena belum nyimpan firman Tuhan. Ya, ayat yang ke-9, di ayat yang ke-9, ayat 8 mengatakan pikirkanlah semua yang baik-baik itu. Ya, bisa mikir baik karena merenungkan firman. Ya, ayat ke-9 silakan. Filipi 4 ayat 9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ya, ya kalau sudah pikir yang baik, maka dikasih lagi damai sejahtera, betul enggak ya? Yang berikutnya, yang terakhir, kita lihat kita harus pikir yang benar, lalu kita harus hidup yang benar. Bukan hanya mikir saja, mikir itu mahasiswa pinter itu ya. Saya kan masih ngajar online ya, yang malam itu sudah pelayanan. Yang malam itu sudah ada pelayanan banyak pinter-pinter mereka. Pinter-pinter ya, jadi koko saya ini ngomong mahasiswa mulai sing bengi pinter-pinter gitu ya. Saya bilang memang pinter. Saya enggak lebih pinter ya, apa dosen ini goblok. Ya, sungguh pinter-pinter ya, sampai saya pengen nanti lain kali kalau malam itu anak buah saya, kamu melok masuk Zoom gitu ya. Biar kamu tahu lihat mereka itu pinternya sampai sak piro gitu ya. Tapi kalau cuma pinter tok, saudara, tapi enggak dijalankan nol. Firman Tuhan mengatakan iman tanpa perbuatan itu apa? Mati. Ya, jadi jangan pinter saja. Tapi harus dijalankan. Dikatakan di ayat 9 ini mengatakan ya, dan apa yang telah kamu pelajari itu pakai ini ya, pelajari. Dan apa yang telah kamu terima, jadi tidak hanya ini saja, tapi diterima di hati. Ya, banyak orang yang belajar agama Kristen, tapi mereka tetap Islam karena untuk bahan perbandingan. Nah, punya ilmu, punya, tapi cuma di sini perbandingan. Saya juga belajar saksi Yehova, tapi taruh di sini aja karena tema tesis saya untuk MA maupun MTH saya
saya 2 kali di S2 ya. Itu saya bahas saksi Yehova. Nah, saya kutip omongannya saksi Yehova itu saya masukkan di tesis saya. Ya, saya tahu oh saksi Yehova itu gini ya. Itu di sini, tapi enggak tak taruh sini. Nah, sekarang kita kalau ikut Tuhan, dengarkan firman, tidak hanya taruh di sini tapi taruh di sini namanya. Menerima. Jangan cuma pelajari tapi apa? Menerima. Ya, menerima. Dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat. Dengar dan lihat apa yang dilakukan oleh para hamba Tuhan itu. Ya, itu kalau di sini itu Rasul Paulus ya. Lakukan, ya lakukan. Jadi harus dijalani. Jadi tidak hanya pikiran yang benar, tadi nomor 3, nomor 4 tuh hidup yang benar. Amin ya. Kalau hidup yang benar, saudara itu enggak khawatir. Loh, contohnya gimana? Saya itu kalau nyetir tuh kepingin cepet-cepet gitu loh ya. Saya masih bisa ngebut loh saudara ya. Saya kalau pernah di jalan di Penegoro itu dulu, sekarang wis polisi jarang ada di Embong. Dulu tuh polisi mana-mana itu cegat salah-salah nih orang gitu loh. Jadi waktu sudah kuning itu ya saudara, dari sini saya mau menuju ke selatan ya saudara. Kuning itu tak tancap gas saya. Ya biasa di Indonesia, di luar negeri ya langsung dijebret gitu ya. Dulu waktu itu belum ada CCTV. Jadi tak gas gitu. Jadi polisi ini wake memang. Saya tak ambil kanan aja. Biasanya orang kan minggir di kiri atau saya ambil kanan pasti aman. Biar saya lampu kuning gitu. Jret, sudah itu polisi ini nyabrang. Nyabrang ke kanan. Lalu apa ini yang di depan saya itu loh. Apa mobil yang di itu hidungnya itu loh saudara ya. Tikatnya itu dikebuki itu loh. Brong gitu suruh saya mandek. Saya enggak mandek saudara ya. Oh di kanan, oh sini ya rame. Lah saya lek mandek lah ya apa wis enggak wis melayu pisan saudara. Ya saudara ada hamba Tuhan kalau di luar negeri itu nyetir itu begitu hati-hati gitu ya. Tapi lain di Indonesia itu sembarangan wis termasuk saya saudara. Saya itu ngebut pokoknya mestinya mau arahnya ke kebun binatang, saya menggok ke Darmo, menggok supaya saya enggak kecekel gitu. Tujuan saya ini mau ke Juanda ya saudara. Saya ada rumah di Juanda. Tapi di saat jalanan itu saya itu deg-degan terus, rasanya diuber polisi gitu loh ya saudara ya. Derdek terus saudara. Wes kata polisi, oh iku polisi deh, mateng kok ya. Terus deg-degan. Sepanjang jalan deg-degan terus sampai di waru beneran itu loh. Saya pikir gini, masa rek polisi nguber aku tutup waru ya. Anunya saya ngelanggarnya di sini di Penegoro, masa nguber sampai waru wis rada lega wis adoh lah. Ya saudara, saya deg-degan. Kenapa? Salah. Betul enggak ya? Kalau hidup kita enggak benar, hidup kita salah, saudara pasti khawatir. Saudara kalau hidup di dalam dosa, enggak ada ketenangan. Tidak ada ketenangan. Ya, mau hidup benar, mau hidup tenang, saudara harus benar. Ya saya tadi itu contoh aja, tapi sekarang saya juga hati-hati ya saudara ya. Saya enggak mau sampai berkali-kali ya. Tapi saya waktu saya tugas itu ada supir yang jemput. Yo lek gembala saya itu lek di dapat surat cinta ya. Sekarang pakai surat cinta. Surat cinta dari polisi itu. Dia yang datang ke pengadilan saudara. Pak Sam itu ya gembalanya DOC Betani itu Pak Sam. Pak Sam tuh ya pernah dipanggil loh Bu. Oh ya Pak Sam itu loh iyo. Lek ono apa-apa aku sing marani ke pengadilan ambil SIM-nya gitu ya. Bayar dendanya. Saudara, firman Tuhan mengajar kita lakukan yang benar. Kita lihat di ayat yang terakhir, Yesaya 32 ayat 17. Yesaya 32 ayat 17. Yesaya 32 ayat 17, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera.
Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Iya. Amin. Kalau kita hidupnya benar, ya firman Tuhan mengajarkan di mana ada kebenaran di situ akan apa? Tumbuh damai sejahtera. Kalau hidupnya Bapak Ibu Saudara hidupnya benar, ya sudah benar, lalu ada masalah apa? Jangan khawatir, ya nanti kita pasti akan dikuasai oleh damai sejahtera. Ya seperti tadi saya itu kalau benar kan saya tidak takut, ya bahkan nanti saya bisa ngomong sama polisi itu ya saudara ya, saya berapa kali itu dipanggil polisi saudara, dipanggil di jalanan ya, habis khotbah di sepanjang keluar ya, loh ibu kok keluar kok masuk ke jalur yang itu loh, saya tidak tahu dulu tidak ada jalur di garis putih ini pak, saya kan tidak kelihatan saya bukan orang sepanjang, ya ibu salah ini, ibu salah ya, sudah itu gini ya bu, saya tilang ini, ibu nanti ke Mojokerto. Saya tidak tahu kalau sepanjang itu ke Mojokerto mana, pokoknya di luar kota ya. Saya ini sibuk loh Pak. Saya ini harus ke sana itu sibuk. Ibu ini sibuk apa? Loh saya ini dosen Pak. Dia polisi kalah lembek dosen ya saudara ya. Sekolah ini gak tutup dosen. Ojo ngomong-ngomong ya. Ya dia sendirian saudara. Pas bawa SIM saya itu rada minggir gini loh. Dia perenungan di sana. Ya apa ya, wong iki ditilang kok enggak dosen nih wong iki. Ditilang kok aja-aja kok anakku diajar BDE ya apa? Balas dendam. Ya dia renungkan di situ. Saya tunggu di sana ya saudara ya. Wong iki cek suwene sih. Direnungkan. Ya sudah, ibu jangan diulangi lagi. Lolos ya saudara ya. Tapi saya dapat masukan dari teman. Bu, loh, sudah berapa kali itu di Blauran Bunderan itu ya, yang sini ke Baliwerti ini ke Bubutan itu saya juga dipanggil. Ya, loh ibu ini kan tadi jalurnya ke sana kok jadi belok ke Praban gitu. Ya, saya waktu itu baju santai ya saudara tahu baju santai. Gak ketara oleh dosen gitu loh. Saya ngomong loh saya ini dosen loh pak, ya masih baju santai ini masih dosen. Oh gitu ya, agak mokong ini saudara polisi. Pas dia iya ibu ini pokoknya maksudnya itu bayar yang banyak gitu loh. Saya ini pengabdi rakyat pak. Saya ini juga tercatat di negara ya. Saya punya serdos, sertifikasi dosen yang tercatat di pemerintah. Ya, ya sudah. Saya kan bawa mobil ya saudara. Mobil saya ketahui itu cilik gitu loh saudara. Biasanya kalau mobil tuh 50.000 enggak boleh gitu ya. Dan hari itu aja yang saya agak ini harus bayar gitu. Ya. Dan mereka enggak berani minta banyak-banyak. Ya wes sudah Bu dosen 50.000. Saya diajar sama teman. Kamu lain kali kalau dipanggil sama polisi, kamu bilang kamu pendeta. Jangan ngomong dosen. Tak pikir polisi itu biasanya takut sama dosen, tak pikir gitu ya saudara. Ternyata ini rahasia sekali. Jadi dia itu polisi itu enggak boleh apa-apakan pendeta maupun ustadz. Tapi kalau enggak pendeta enggak boleh ngaku itu saudara, tambah dosa saudara. Ya jangan ya. Saya punya kartu. Saya punya kartu jabatan pendeta, saya bawa terus ya. Saya bawa terus kemarin karena tahun ini tanggal 31 Desember 2022 ini habis masanya, harus perbarui lagi. Kan sekarang semua serba email ya. Saya masih gaptek kalau untuk ngeprint gitu. Saya telepon di stas sekolah tinggi ini, saya bilang, "Staf, kamu prenen pas isian gini, ini kartu jabatanku isi nol." Loh ibu, untuk titelnya itu ibu cukup MTH atau masih mau ditulis MA? Saya tulisan sing jangkep, saya bilang tulisan MA sama MTH gitu ya. Agar supaya polisi takut ya. Ya toh, supaya polisi takut dia kata hahaha gitu. Ya.
Nanti kalau sampai dipanggil polisi gitu, iki pendeta, pas dilihat di tele, mesti akene gitu ya. Kamu belum tak tambahi STH ya, sarjana teologi ya kan, wis 2 tok itu. Saudara, tapi kalau bukan pendeta jangan ngaku-ngaku ya. Nanti tambah dosa, tambah berat nanti hukumannya ya. Jadi nggak boleh. Ya saudara, biar kita belajar. Firman Tuhan menjanjikan kalau sampai kita punya pikiran yang benar, punya doa yang sungguh, punya pikiran yang benar, punya hidup yang benar, maka Allah sumber damai sejahtera yang melampaui akal itu akan memenuhi hati kita. Amin ya. Kalau saudara mau dipenuhi dengan damai sejahtera, saudara harus hidup seperti ini. Oke, mari kita sama-sama datang pada Tuhan, kita berdiri. Kita naikkan pujian. Mungkin sudah disiapkan pujiannya, belum? Oh boleh ya. Saya mungkin yang ya, bila kau yang membuka pintu itu ya. Ya itu, ya itu. Segala perkaraku ku taruh di kakimu. Mungkin G aja G. Ya. Ada ya segala perkara. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala kuatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Perkaraku ku tanggamu, Allah pembelaku. Segala kuatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat merendahkanku. Terima kasih Tuhan. Biar Tuhan pagi hari ini Tuhan, kalau di antara anak-anak-Mu yang sedang membawa beban yang berat, mempunyai masalah-masalah yang banyak, yang sulit diselesaikan, kami mau bawa masalah kami, bawa kekhawatiran kami, taruh di bawah kaki-Mu. Kami percaya Tuhan,
Kalau Tuhan sudah membuka jalan, tidak ada yang bisa menutupnya. Kalau Tuhan sudah mengangkat kami Tuhan, tidak ada yang bisa menurunkan kami. Terima kasih ya Bapak. Biarlah pada pagi hari ini kami boleh belajar untuk setia datang berdoa di hadapan Tuhan. Terus berhubungan dengan Tuhan. Terus mendekatkan diri pada Tuhan. Dan kemudian kami boleh memiliki pikiran yang baik, pikiran yang benar. Tuhan, pikiran yang memuliakan Tuhan. Tolong ya Bapak supaya kami tidak hanya berpikir saja, tapi kami juga lakukan dalam hidup ini. Terima kasih ya Bapak. Tanamkan firman-Mu pagi hari ini di dalam setiap hati kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Berkati Tuhan jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Bersama juga Ibu Gembala yang menggembalakan sidang jemaat-Mu Tuhan. Berikan kekuatan senantiasa. Berikan Tuhan berkat baik jasmani maupun rohani di dalam kehidupan beliau Tuhan. Berkati ya Bapak. Tuhan Yesus apa yang diperlukan, apa yang dihadapi Tuhan, dirancangkan. Kiranya Tuhan mau campur tangan dan memberkati. Semua pelayan-pelayan Tuhan, semua jemaat-Mu boleh mendukung pekerjaan-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Bapak. Kami yakin dan percaya saat ini Tuhan sudah dengar doa kami. Karena kami berdoa ini hanya di dalam nama Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk. Puji Tuhan saudaraku, saudara diberkati dengan firman Tuhan pagi hari ini. Inilah jawaban dari semua persoalan kita. Amin. Jelas ya. Saya tidak perlu ngulangi lagi nanti iskop khotbah session kedua. Tapi saya simak tadi saya dengar sudah sangat-sangat jelas sekali, sangat gamblang sekali. Ya, sudah dijelaskan bagaimana caranya juga dalam mengatasi, di dalam punya masalah, takut, khawatir. Sambungannya sing minggu kemarin ya. Mengapa kamu takut? Mengapa kamu khawatir? Nah ini tadi lanjutannya. Kenapa jadi khawatir? Ya toh, solusinya bagaimana? Oke? Yes? Puji Tuhan. Kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita bangkit berdiri, kita akan pujikan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari yang indah ini. Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami boleh merasakan lawatan dan jamahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah memimpin ibadah raya kami dari awal pertengahan sampai selesainya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau Allah yang amat sangat baik. Terbukti itu Tuhan.
Kami boleh merasakan kebaikan-Mu. Kami boleh merasakan kasih-Mu, pertolongan-Mu Tuhan. Sekalipun saat ini kami masih ada yang mengalami masalah pergumulan hidup. Tapi kami percaya Tuhan, lewat pujian dan penyembahan kami Tuhan, kami boleh bersukacita di dalam Engkau. Tuhan memberi kami kekuatan lewat firman-Mu Tuhan. Engkau mengajari kami, Engkau menyingkapkan rahasia-rahasia-Mu. Apa yang harus kami lakukan Tuhan. Engkau sungguh luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman yang telah kami dengar, itulah jawaban kepada setiap kami anak-anak-Mu yang mengalami masalah pergumulan hidup apapun itu. Yang saat ini sedang galau, yang saat ini sedang ketakutan, kekhawatiran, kecemasan Tuhan. Tuhan, Engkau nyata Tuhan. Engkau nyata Tuhan. Lewat firman-Mu yang kami dengar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau menasehati kami, Engkau mengajari kami, Engkau menegur kami Tuhan. Agar kami terus berjalan di dalam jalan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sehingga kami di dalam melewati masalah pergumulan hidup yang kami hadapi, kami keluar menjadi pemenang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih berkat-Mu Tuhan atas hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pagi hari ini. Baik itu WL, musik, hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, multimedia yang melayani prokes, kami semuanya tidak ada satupun yang terlewati. Engkau memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Dan kalau kami akan kembali ke rumah tangga kami masing-masing, kami percaya kami tidak sama seperti waktu kami datang. Kami pulang membawa sukacita yang daripada Engkau. Sebab Tuhan sudah memberikan kepada kami petunjuk. Tuhan sudah menasehati kami untuk kami keluar di dalam menghadapi persoalan hidup ini. Tuhan, kami boleh senantiasa mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kalau kami kembali ke rumah tangga kami masing-masing, kami percaya penyertaan-Mu itu ada di dalam setiap kami. Sampai di rumah dengan selamat sejahtera. Pertemukan kami minggu depan untuk kembali kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Mari saudaraku angkat kedua tanganmu, angkat wajahmu. Terimalah berkat yang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberikan kau kasih karunia-Nya dan damai sejahteranya. Dan apapun yang kau kerjakan dibuatnya berhasil, beruntung dan berbahagia. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan menerima katakan. Puji Tuhan, silakan duduk, kita dengar pengumuman.